Nabi dan Rasul tidak dapat diunduh oleh siapapun. Iya, benar. Bagus, Tiara. Kamu masih ingat materi minggu lalu. Nah, sekarang kita juga masih akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu tentang irhas, maunah, dan hikmah. Dan hikmah kejadian luar biasa lainnya. Sebentar ya, saya share dulu PPT-nya. Nah, ada yang tahu nggak irhas dan maun, apa itu irhas dan apa itu maunah? Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Nah, iya benar. Bagus, siapa itu? Kaila ya? Bagus, Kaila. Iya. Nah, terus, di sini juga ada pengertian, bentar. Di sini ada pengertian irhas. Nah, coba tolong bacain Anissa Putri. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, jadi pengertian irhas ini adalah kejadian yang istimewa yang terjadi pada diri calon nabi dan rasul ketika beliau masih kecil. Nah, irhas pun terjadi sebelum Rasulullah dinyatakan sebagai kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pengertian dari irhas. Nah, di sini juga ada contoh irhas ya. Coba saya minta tolong bacain Arfan. Arfa. Mana nih Arfa? Nah, contoh irhas, 1. Peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi rasul dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. 2. Bayi Isa yang dapat berbicara. Dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. 3. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Nah, iya, itu adalah contoh ya. Ini contohnya yang pertama itu peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkatnya Rasul, diangkat menjadi Rasul dalam perjalanannya ke negeri Syam. Perjalanan dagangnya ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW pada saat itu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada peristiwa peristiwa bayi Isa yang dapat berbicara. Nah, itu pun juga dijelaskan dalam surah Maryam ayat 27 dan 29. Nah, jadi pada waktu itu peristiwa itu terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi dalam buayan ibunya yaitu Maryam. Pada saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara kepada orang-orang yang mencela ibunya. Yang pada waktu itu ibunya difitnah oleh orang-orang kafir sebagai wanita pezinah. Nah, ketika itu Nabi Isa alaihissalam langsung menjelaskan kepada orang-orang kafir tersebut bahwa ibunya tidak melakukan perzinahan. Nah, yang ketiga itu bayi Ismail alaihissalam yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Nah, jadi pada waktu itu pada waktu Nabi Ismail alaihissalam beliau haus dan ingin meminum ASI dari ibunya yaitu Siti Hajar, tetapi Siti Hajar tidak berdaya. Beliau mencari mata air di gurun tandus, tidak ada air sama sekali. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun sewaktu bayi menghentak-hentakkan kakinya atau menendang kakinya ke tanah hingga muncullah mata air di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Ibu Hajar atau Siti Hajar ini langsung bergegas mengambil bayinya ini Nabi Ismail alaihissalam. Terus kemudian Ibu Hajar mengatakan Zam-Zam, yaitu artinya berkumpullah. Maka
Saat itu telaga kecil itu dinamakan atau disebut Zam-Zam hingga sekarang. Nah, ibunya Nabi Ismail ini yaitu Siti Hajar meminum air telaga tersebut dan menyusui anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah 3 contoh peristiwa irhas ya. Nah, lanjut kita akan membahas. Terus lanjut pengertian maunah. Coba tolong bacain. Kaila. Ya. Pengertian maunah secara bahasa, maunah artinya pertolongan. Sedangkan secara istilah, maunah merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Dalil yang menunjukkan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maunah kepada hambanya, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 120. Artinya, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contoh, misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar, nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Nah, iya, itu adalah pengertian maunah. Taruh dulu sebentar, Ibu Tini. Kenapa, Bu? Ini dosennya baru WA. Ini masih mau berlanjut apa nunggu sebentar dosennya masuk, Bu? Terus aja. Terus aja nggak apa-apa. Iya. Kita nanti habis ya waktunya itu ya. Iya. Biarin, bukan salah Ibu, bukan salah Bu Ade, apa-apa. Iya. Ya Kan udah. waktunya sampai jam 10 kan? Ya, Iya. sampai jam 10. Apa-apa. Ya udah. Maaf ya, saya lanjut. Pengertian maunah. Nah, pengertian maunah secara bahasa yaitu artinya pertolongan ya. Sedangkan secara istilah yaitu merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Nah, jadi maunah itu tidak hanya maunah itu hanya Allah berikan kepada siapapun ya yang Allah kehendakinya, baik itu berupa para nabi, terus para wali, terus maupun seperti kayak kita manusia biasa. Nah, itu Allah berikan kepada kita. Itu adalah maunah. Nah, ini juga ada dalil yang menunjukkan maunah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil mulkus samawati wal ardi wa ma fina wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi jelas ya bahwa surah Al-Maidah ini bahwa Allah itu mempunyai segala-galanya, kerajaan langit dan bumi baik beserta isinya, dan Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Nah, contohnya itu seperti seorang nenek-nenek yang terkurung di dalam rumahnya yang terbakar. Nah, nenek-nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Nah, itu contohnya. Ada lagi contoh lain seperti terjadinya korban bencana tsunami beberapa tahun lalu ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang terkena tsunami. Allah pun juga menyelamatkan masjid yang ada di Aceh itu ya, yang hingga sekarang itu masih utuh. Nah, terus juga pun ada contoh lainnya seperti seseorang ditabrak kendaraan. Nah, Allah pun
memberikan maunah atau memberikan pertolongan sehingga akhirnya orang yang tertabrak pun akhirnya selamat. Nah, ini adalah pengertian dalil dan juga contoh dari maunah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain, anak-anak? Tidak, Bu. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut ke hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Saya minta tolong bacain Muhammad Ziyad. Ya, Bu. Tolong bacain hikmahnya ya. Hikmah adanya mukjizat dan karomah, ihras, dan maunah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain, 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. 4. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. 6. Tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, yaitu adalah hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, jadi yang pertama itu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy ya menentang ajaran Rasulullah atau dakwah Rasulullah. Nah, ini mukjizat ini diberikan kepada nabi-nabi dan Rasul Allah. Nah, yang kedua itu juga ada bagi yang telah percaya kepada Nabi, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman seseorang, keyakinan akan kekuasaan. Jadi bagi kayak kita nih, orang umat muslim, kita harus mempercayai adanya kenabian. Nah, maka mukjizat itu akan berfungsi untuk memperkuat iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga itu membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat itu mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu, yang keenam, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi kita ini harus kita tidak boleh takut akan kesulitan, tidak boleh takut akan datangnya ujian dari Allah, karena kita yakin bahwa di saat Allah memberikan kesulitan dan ujian buat kita, di situ juga Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, supaya untuk memperkuat iman dan takwa kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Baik, tidak. Tidak ada ya. Baik, ini saya berikan tugas ke kalian ya. Ada tugas, buatlah video menjelaskan bagaimana terjadinya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, kalian kerjakan ya. Ini saya sudah taruh di e-learning di KI 4 ya. Nah, baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin bertanya kepada kalian. Saya minta kepada Kaila. Apa yang dimaksud maunah? Coba Kaila. Maunah berarti pertolongan. Maunah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Maunah terjadi pada orang yang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya betul. Bagus Kaila. Nah, terus saya juga akan
memberikan pertanyaan kepada Muhammad Rian Pratama. Sebutkan contoh-contoh dari irhas. Ayo, Rian. Mana nih? Riannya nggak ada nih. Halo, Rian. Kalau nggak ada, kalau Rian nggak ada, ya udah baik ke Nabila deh, ke Nabila Syaki Aswa. Contoh irhas. 1. Peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi rasul. Dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, Muhammad SAW selalu dinaungi awan yang teduh. 2. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air zam-zam. 3. Bayi Musa selamat sampai istana Firaun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Nah, iya bagus, Nabila. Nah, terus juga di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ayo. Ayo, Puji, coba Puji. Tolong simpulkan. Ayo, Puji. Simpulannya, saya bingung, Kak. Ya, sebisa kamu aja menyimpulkannya. Menyimpulkannya maksudnya kayak gimana ya? Ya, kayak misalkan pengertiannya apa gitu, menyimpulkannya. Yang kamu pahami dari pelajaran hari ini, tolong disimpulkan. Simpulannya, saya bingung, Kak. Saya bingung, Bu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Kak mau menyimpulkan Kak. Saya, Muhammad Rian, coba. Ayo, siapa tadi? Pengertian irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah. Nah, kalau pengertian mauna itu, mauna adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Mauna terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Pengertian mauna itu secara bahasa, mauna artinya pertolongan, sedangkan secara istilah mauna merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Contohnya itu misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Nah, terus hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Terus yang kedua, ada bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat antara lain tidak minta pertolongan kepada makhluk halus, meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu adalah sebagai hal gaib. Yang kedua, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kak. Bagus banget Muhammad Rian. Nah, jadi kesimpulannya itu dari materi ini, jadi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya itu adalah sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan mukjizat, karomah, maunah, irhas itu pantas diteladani hidupnya karena mukjizat, karomah, maunah, irhas
ini hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beramal soleh. Nah, itu adalah kesimpulannya. Nah, baik, kita akhiri materi hari ini. Sebelum kita akhiri materi ini, minggu depan kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah ya. Kalian pelajari materi yang itu ya, di halaman LKS halaman 23 ya. Iya, Kak. Ya, Oke, jadi, Kak, oke. Oke, siap. nah, alhamdulillah kita akhiri materi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Maaf Kak, saya mau tanya, Oh iya, apa? video tugas saya itu kayak bikin video presentasi gitu ya Kak? Iya, videonya kayak bikin penjelasan kayak gitu ya. Jadi kayak Sekarang udah kamu dibuka belum, Kak? Videonya, Kak? Udah dibuka belum? udah, Jam 11 kan ya, Kak? Jam 11 dibukanya. iya udah. Nanti kalian langsung kirim ke e-learning ya, biar langsung Oke. dinilai. Oke, Kak. Siap. Nah, ya, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, maaf. Boleh jangan keluar dulu ya, boleh saya minta foto dulu ya. Oh iya, Kak. Pada keluar, Kak. On-cam semuanya coba. Benar, yang keluar. On-cam dulu semuanya. Iya, on-cam. On-cam Bentar, Kak. semuanya. Kamera saya error, Kak. Panggilannya ibu tetap ya, jangan kakak. Oh, ya Bu, maaf, Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Iya. 1, 2. Mana nih yang belum on cam? Latifa coba. Latifa, Ramzi. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya. Ibu Tini makasih. Pak Hadi makasih ya. Maaf ya kalau ada Iya. Ntar telepon aku ntar ya. Oh, iya Pak. Telepon aku ntar ya. Iya Pak. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.